Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 8 tentang bumiku, subtema 2. Bumiku dan musimnya, pembelajaran kedua. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan IPA, yaitu tentang gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Kenampakan bentuk bulan dari bumi terlihat tidak tetap. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedudukan bulan. Kedudukan bulan merupakan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya atau rotasi, beredar mengelilingi bumi atau revolusi terhadap bumi, dan juga bersama bumi beredar mengelilingi matahari atau revolusi terhadap matahari. Perhatikan skema peredaran bulan berikut ini. Paham ya nak? Jadi bulan berotasi, berevolusi mengelilingi bumi, dan juga bersama bumi berevolusi mengelilingi matahari. Ini adalah fase bulan baru, bulan sabit, bulan paruh, bulan cembung, bulan purnama, dan juga bulan mati. Paham ya nak? Ciri-ciri bulan baru yaitu bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya dari matahari, sehingga bulan tidak dapat terlihat dari bumi. Nah, fase ini terjadi pada hari pertama. Yang kedua, ciri-ciri bulan sabit, yaitu jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan yang melengkung seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari keempat dan ke-25. Yang ketiga, ciri-ciri bulan separuh, yaitu bulan tampak seperti setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada hari ke-8 dan ke-21. Yang keempat, ciri-ciri bulan cembung, yaitu jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan seperti cakram. Fase ini terjadi pada hari ke-11 dan ke-17. Dan yang terakhir, ciri-ciri bulan purnama, yaitu bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi, sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini terjadi di hari ke-14. Paham ya nak skema tentang peredaran bulan ini? Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menemukan gagasan utama pada teks dengan teknik membaca memindai. Membaca memindai atau scanning adalah teknik membaca sekilas dengan cepat tetapi teliti. Tujuannya ialah untuk menemukan informasi tertentu yang diinginkan tanpa membaca bagian lainnya. Teknik ini dilakukan dengan menemukan kata-kata kunci yang sedang dicari saja. Berikut ini langkah-langkah membaca memindai. Yang pertama, tentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Yang kedua, mulailah membaca teks dari atas tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Coba perhatikan teks berikut ini nak, tentang bulan purnama. Tuliskan gagasan utama dan juga dari kalimat utama tersebut di setiap paragraf dengan menggunakan teknik membaca memindai. Ini tentang bulan purnama. Kita cari saja kata kuncinya yaitu bulan purnama di paragraf pertama dan juga di paragraf kedua. Tidak usah kita baca seluruhnya. Paragraf pertama ini terjadi tentang proses terjadinya bulan purnama. Jika kita lihat ya. Lalu yang kedua ini tentang penampakan bulan dari bumi ketika atau pada saat bulan purnama. Ya, jadi tanpa kita baca sekilas saja cepat namun tidak mengurangi ketelitian kita terhadap teks ini. Selanjutnya yaitu muatan SBDP tentang mengenal tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah yang mengalami perkembangan inovasi atau variasi gerakan tari dinamakan tari kreasi daerah atau juga tari modern.
Tujuan dari inovasi atau variasi ini agar tarian yang dimainkan dapat diterima oleh masyarakat. Jenis tarian ini ada yang menggabungkan gerakan dari berbagai macam tari yang terdapat di daerah-daerah. Cara membedakan antara tari daerah dan tari kreasi daerah dapat dilihat dari gerakan busana, alat musik pengiring, lagu pengiring, atau tata riasnya. Tari kreasi daerah ada yang dimainkan secara individu atau tunggal maupun secara berkelompok. Yang pertama kita akan mengenal tari merak. Tari merak merupakan tari kreasi yang berasal dari Jawa Barat. Tari ini menampilkan keindahan burung merak yang membentuk gerak tubuh penari seperti gerakan mengibaskan ekornya. Tari kreasi ini mengalami perkembangan seperti properti dan variasi gerakan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, tari payung. Tari payung ini merupakan tari kreasi yang berasal dari Sumatera Barat. Tari ini biasanya dimainkan secara berpasangan. Properti yang digunakan oleh tari ini adalah payung dan juga berupa selendang. Tari ini mengisahkan tentang seorang bujang atau laki-laki yang belum menikah yang sedang mencari jodohnya atau perempuan. Dan yang terakhir yaitu tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu ini merupakan tari kreasi yang berasal dari Bali. Tari ini menceritakan tentang kupu-kupu yang mempunyai ragam warna yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Gerak tariannya didominasi oleh gerakan tangan dan kaki dengan iringan musik gamelan klasik Jawa dan juga dengan gending kupu-kupu versi Jawa. Busana yang dikenakan pada tarian ini dibuat benar-benar menyerupai bentuk kupu-kupu. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.